Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kusumaning Ayu Haryanto dengan NIM 222111238 dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi hukum, materi pertama sampai dengan terakhir untuk memenuhi ujian akhir semester sosiologi hukum. Yang pertama ialah tentang sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian ini berfokus pada bagaimana hukum lahir berlaku dan berubah sesuai dengan dinamika sosial di masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai gejala sosial. Hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat dan memaksa, lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan. Perspektif Islam menekankan hukum sebagai tuntunan Allah yang mengatur kehidupan manusia. Yang ketiga, sosiologi hukum Islam. Pengertian sosiologi hukum Islam memahami hubungan hukum Islam dengan masyarakat Muslim, termasuk pengaruh timbal balik antara perubahan hukum Islam dan perubahan sosial di masyarakat Muslim. Dan materi untuk yang kedua atau bab kedua, hukum dan masyarakat. Hukum dan perubahan sosial. Hukum tidak terlepas dari perubahan sosial. Perubahan dalam nilai struktur dan pola interaksi sosial mempengaruhi hukum dan sebaliknya. Karakteristik hukum Islam bersifat universal, realistis, musyawarah, dan mencakup saksi dunia dan akhirat. Teori perubahan sosial, hukum dipandang sebagai refleksi dan solidaritas sosial menurut Durkheim atau dipengaruhi oleh teknologi konflik sosial dan gerakan sosial menurut Arnold M. Roush. Dan bab ketiga mengenai yuridis normatif dan yuridis empiris. Yang pertama, yuridis empiris. Penelitian ini menggabungkan metode normatif dan empiris untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, atau bisa dikatakan law in action. Yang kedua, yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada norma, asas dan aturan hukum secara teoritis atau bisa kita sebut dengan law in books. Yang ketiga, metode pendekatan penelitian. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan psikologis untuk memahami reaksi masyarakat terhadap norma hukum. Dan untuk materi yang ke bab 4 atau kita katakan dengan pemikiran hukum positifisme. Yang pertama,